Baik, alangkah baiknya kita penuhkan dulu shaf yang masih kosong di depan. Sebab shaf di depan itu adalah yang paling disukai Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah kumpulkan kita di Masjid Iman Katap yang Lolong yang kita banggakan ini, sekalipun cuaca hujan lebat. Yang hujan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. An-Naba ayat 14. Kami turunkan dari awan itu hujan yang sangat lebat. Dan inilah yang terjadi pada hari ini, kita saksikan. Fa'ahya bihil arada ba'da mautiha. An-Nahl ayat 65. Yang dengan hujan tersebut maka hiduplah bumi yang semula mati. Dan juga Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian dari bumi tersebut yang kita jadikan sebagai sumber pangan kita. Bersyukur kita kepada Allah yang sudah menurunkan hujan yang menyejukkan dan menyuburkan bumi kita. Dan bersyukur kita kepada Allah, sekalipun hujan lebat tersebut, Allah tetap datangkan kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat fardu Jumat sebagai kewajiban bagi kita sebagai muslim laki-laki. Yang salat fardu Jumat ini disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, surah Jumu'ah ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila telah diseru panggilan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu menuju mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual belimu, perdaganganmu, bisnismu, kantormu, rapatmu, semua aktivitas dunia tinggalkanlah dan penuhilah panggilan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menghadiri sholat Jumat itu kata Allah lebih baik bagi kamu andai kamu mengetahui. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, tsumma atal jumu'ah, kemudian menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, fastama'a wa ansat, duduk diam mendengarkan khatib berkhutbah tanpa berbicara sepatah kata pun, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Niscaya Allah ampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat ditambah 3 hari. 10 hari dosa-dosa kita diampuni Allah setiap kita melaksanakan sholat Jumat. Keutamaan yang luar biasa. Namun dengan catatan wa man massal asa faqad lagha. Namun barang siapa yang berlalai-lalai, berlengah-lengah, bermain-main, tidak mendengarkan khatib berkhutbah, maka sia-sia pahala Jumatnya. Inilah yang tidak bosan-bosannya khatib sampaikan setiap pelaksanaan sholat Jumat. Wajib bagi khatib menyampaikan khutbah Jumat dan wajib bagi jemaah semua untuk mendengarkan khutbah ini. Berbeda dengan ceramah wirid kultum biasa, khutbah ini wajib bagi kita semua. Maka tinggalkanlah segala aktivitas kita yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat hanya 2 rakaat saja. Maka 2 rakaat lagi seolah-olah digantikan dengan mendengar khutbah Jumat.
maka tinggalkanlah aktivitas yang lain. Apakah ngobrol namanya, berbicara, main HP, atau melakukan hal-hal melalaikan lainnya. Jangan sampai kita capek-capek datang ke sini, tapi bernilai sia-sia di sisi Allah. Tidak lama-lama khutbah ini, kurang lebih 20 menit saja, dan semoga ada yang bisa kita bawa pulang untuk kehidupan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah khatib menyampaikan wasiat takwa kepada kita bersama, juga sebagai memenuhi rukun daripada khutbah ini. Hendaklah kita senantiasa mempertahankan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan inilah kita bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perbuatan zalim adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang dibenci, yang tidak diridhoi, yang tidak dibenarkan dalam agama kita dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, perbuatan zalim sama dengan berbuat dosa, perbuatan maksiat. Nah, itu bahasa kitanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perbuatan zalim ini mendatangkan dosa bagi pelaku. Akan tetapi ketahuilah, ternyata perbuatan zalim itu bukan hanya memberikan dosa saja, tetapi juga memberikan dampak-dampak yang lain yang sangat mengkhawatirkan kita dan bisa membahayakan dunia dan akhirat kita. Sehingga perbuatan zalim ini sekecil apapun dia, apalagi yang paling besar, itu jangan sampai kita sepelekan. Jangan kita sepelekan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, melalaikan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahaya yang pertama perbuatan zalim itu adalah menggelapkan hati, menutup hati dari kebenaran. Dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya, sekali-kali tidak, sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abd," sesungguhnya seorang hamba, "idza akhta'a khati'ah," apabila dia melakukan suatu dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dititikkan di dalam hatinya suatu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, jika dia tinggalkan perbuatan itu, dia meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, sukila qalbuh, bersih kembali hatinya. Wa in 'ada, tetapi jika dia kembali mengerjakan perbuatan dosa itu, zida fiha, maka dititikkan lagi titik hitam tersebut dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbah, sampai lama-lama hatinya menjadi hitam kelam karena dia terus-terusan melakukan dosa tersebut. Wa huwa ran alladzi dzakara fil Qur'an, dan inilah ar-ran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang kita bacakan tadi. Kaum muslimin yang mulia, apabila seseorang berbuat dosa, maka hatinya akan dititikkan titik hitam, dan semakin banyak dosa itu diperbuat, maka hatinya akan penuh dengan titik hitam sehingga menjadi hitam kelam. Apabila hati sudah menjadi hitam kelam, tidak merespon terhadap kebaikan, tidak tersentuh melihat yang baik-baik, tidak bergeming mendengar suara azan, dan dia acuh kepada kebaikan. Hati yang seharusnya menjadi alat untuk menuju kebenaran, hati yang seharusnya menjadi lentera yang menerangi dalam kegelapan, apabila sudah hitam kelam, justru menjadi alat yang menyesatkan dan membawa kita kepada neraka. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-7, "Wallahu la yahdil qaumal zalimin." Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Bukan Allah yang tidak memberikan hidayah sebenarnya, tetapi orang zalim itu yang sudah menutup sendiri hati mereka dari kebenaran dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat hati mereka tertutup sehingga hidayah dari Allah tidak bisa masuk. Kalau sudah seperti ini,
maka semakin dekat jalan seseorang itu menuju kehancuran. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian bahaya yang kedua, perbuatan dosa, perbuatan zalim, dosa jariah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, maka dia mendapatkan dosa atas perbuatan buruk tersebut dan dosa-dosa orang yang menirunya melakukannya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', tanpa dikurangi dosa orang-orang yang menirunya itu sama sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukankah ini sangat mengkhawatirkan kita? Orang ini tidak berniat untuk menginspirasi orang lain berbuat dosa. Dia tidak berniat agar orang melakukan perbuatan dosa seperti dirinya, tetapi dia berbuat dosa di depan umum dan orang mencontohnya, maka dia mendapatkan dosa itu, dan orang-orang yang mencontohnya mendapatkan dosa, dan orang-orang yang mencontoh tersebut mengalir dosa mereka kepada orang yang pertama kali mencontohkan, sebab mereka lah yang menginspirasi dia. Jadi bukan hanya dosa jariah, bukan hanya pahala jariah saja yang ada. Pahala jariah kita tahu, kita bersedekah untuk masjid, dipakai uang kita untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, madrasah. Maka selama pondok pesantren, masjid, madrasah itu digunakan, mengalirlah pahala terus kepada kita melalui infak sedekah yang kita berikan. Tetapi ketahuilah, ada juga yang namanya dosa jariah, yaitu dosa yang mengalir terus atas orang yang mencontohkan keburukan kepada orang lain. Dan ini banyak sekali kita perhatikan di media-media sosial. Sekarang carut marut bukanlah hal yang tabu lagi, bukanlah hal yang terlarang. Ada video yang viral, ada orang mau ngobrol di situ, apakah podcast namanya, apakah wawancara, interview, ngobrol santai. Di dalam video itu si konten kreator berkata-kata kotor, kecarut, dan video itu ditonton oleh jutaan orang. Bayangkan, setiap orang yang mendengar carutan tersebut mengalir dosa kepada dia. Apalagi orang itu ikut bercarut seperti dirinya, berkata kotor karena terinspirasi dari konten kreator, maka mengalirlah dosa kepada dia. Alangkah mudahnya sekarang berbuat dosa. Juga kita perhatikan bagaimana parkir-parkir bagi yang punya kendaraan roda 4. Pernah kami melihat ada sebuah mobil yang parkir memakan setengah jalan sehingga mengakibatkan kemacetan yang panjang di belakangnya. Apabila ada orang yang dalam keadaan darurat, bagaimana? Ada orang yang harus dilarikan ke rumah sakit. Gara-gara dia parkir sembarangan, terjadi kemacetan, orang itu terlambat ditangani, akhirnya tidak terselamatkan. Atau ada orang misalnya yang buru-buru harus ke tempat kerjanya, gara-gara kemacetan itu dia terlambat ke tempat kerja, dipotong gajinya, kurang pendapatannya, kurang pendapatan keluarganya, sengsara orang dibikinnya, hanya gara-gara parkir sembarangan saja. Apalagi orang ikut pula di belakang mencontoh dia parkir sembarangan. Dan di rumah kita, ini yang paling sederhananya kaum muslimin, anak-anak kita sesungguhnya mencontoh tindak tanduk perbuatan kita. Anak itu mencontoh orang tuanya. Bagaimana orang tua, begitulah seorang anak. Tidak sedikit anak-anak yang kita tanyakan, kenapa dia tidak sholat? Jawabannya simpel saja, kurang gaya awak tidak sholat dong, mama awak sholat. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita menjerumuskan keluarga kita. Apalagi kita sudah menjadi orang tua. Jika kita melanggar perintah Allah, kita bukan hanya menjerumuskan diri kita, tetapi kita juga sedang menjerumuskan anak-anak kita, sebab mereka mencontoh dan menjadikan kita sebagai teladan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka inilah bahaya yang kedua perbuatan zalim, dosa jariah yang terus mengalir kepada seseorang apabila orang lain mengikutinya melakukan perbuatan maksiat tersebut. Inilah kenapa Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tuqtalu nafsun zulman, tidaklah seseorang terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, kiflun min damiha, mendapatkan dosa atas pembunuhan tersebut. Kita tahu kisah Qabil membunuh Habil disebabkan rasa iri dan dengki yang bercokol dalam hatinya, sehingga dihabisinya nyawa saudara kandungnya sendiri. Maka setiap orang yang melakukan pembunuhan di muka bumi mengalir
mengalirlah dosa kepada si Qabil, sebab dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan atas diri manusia di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian bahaya yang ketiga, berbuat zalim itu menjadikan hidup sempit, kesempitan hidup. Disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan kuberikan kepadanya kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dia dalam keadaan buta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang gemar berbuat zalim, hidupnya akan diliputi dengan kesempitan. Ada kalanya kesempitan itu berupa kesempitan hidup, rezeki yang macet-macet, kehidupan yang tidak ada kemajuan, rezekinya seret-seret, tidak ada kebahagiaan, sempit terus. Ini karena orang tersebut tidak mentaati Allah. Namun kita lihat ada juga orang-orang zalim yang Allah berikan kelapangan dalam rezeki dia. Dia punya harta, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya aset yang banyak, uangnya berlimpah ruah di mana-mana. Apakah mereka tidak termasuk dalam apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Jangan kita anggap seseorang yang memiliki kelapangan rezeki sudah pasti hidupnya bahagia, belum tentu. Fir'aun adalah seorang raja yang berkuasa dan sudah pasti kaya raya, tetapi apakah hidupnya bahagia? Tidak. Dia bermimpi ada seorang anak yang menghancurkan kerajaannya, maka setiap bayi yang lahir dari Bani Israel disembelih oleh dia, dan sampai dia tiba kematiannya di Laut Merah, dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, sebab selalu dihantui dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga hidupnya terasa sangat sempit dan sangat menyiksa. Padahal dia seorang raja. Ini juga yang terjadi pada koruptor-koruptor. Uang mereka banyak, luar biasa, triliunan, miliaran, tetapi apakah hidup mereka bahagia? Dengan perbuatan zalim yang mereka lakukan, hidup mereka dihantui dengan kegelisahan, ketakutan yang tidak menentu. Takut-takut bagaimana kalau tertangkap KPK nanti, bagaimana keadaan keluarga saya, anak istri saya, bagaimana kehidupan. Perbuatan zalim akan membuat seseorang gelisah terus-menerus, sehingga hidup ini tidak ada bahagianya, terasa sempit, sebab kebahagiaan itu hanya datang daripada Allah. Al-Quran surah Al-Fath ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Mendapatkan ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari melakukan amal soleh di masjid ini, sholat kita di sini, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amalan-amalan soleh lainnya. Inilah yang mendatangkan ketenangan hidup. Sementara perbuatan dosa, perbuatan zalim tidak akan membuat kita tenang. Tanyakanlah kepada orang yang tadi malam mabuk-mabukan, atau orang yang tadi malam misalnya berzina, apakah di pagi hari ini mereka bahagia? Pasti tidak. Pasti mereka merasa bersalah, semakin kalut jiwanya, karena perbuatan maksiat itu tidak mendatangkan ketenangan ke dalam hati, justru membuat hati semakin kalut dan galau. Maka karena ini disebabkan perbuatan zalim itu bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah suci dan suka kepada kesucian, suka kepada kebaikan, suka kepada kebenaran. Kalau dipaksakan keburukan kepada diri ini, pasti akan memberontak, sehingga menyebabkan hidup ini menjadi sempit dan tidak terasa bahagia. Kaum muslimin sedang jemaat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahaya perbuatan zalim adalah bangkrut. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, setahu kami orang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya aset harta benda. Maka Rasul SAW mengatakan, Al-muflisu min ummati, Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah man ya'ti yawmal qiyamah, orang yang nanti datang pada hari kiamat, di sholatin
wa zakatin wa siyamin, membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Dia datang membawa pahala-pahala yang banyak dari amal-amal soleh dia. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tetapi dia datang dalam keadaan pernah mencaci seseorang. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh seseorang melakukan sesuatu. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta seseorang secara baik. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah seseorang secara baik. Wa daraba hadza, dan pernah memukul seseorang. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahala amal-amal soleh dia tadi diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih, apabila sudah habis pahala dia dibagi-bagikan tetapi dosanya belum tertebus, apa yang terjadi? Ya, ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi tadi, faturihat alaih, lalu dibebankan kepadanya, dipikulkan dosa mereka kepadanya, thumma turiha finnar, lalu dicampakkanlah orang tadi ke dalam neraka. فاعتبر يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih ada sekitar 1 menit lagi khutbah kita. Di khutbah yang kedua ini kita kesimpulan daripada khutbah yang pertama tadi adalah jangan sampai kita meremehkan perbuatan zalim, perbuatan dosa, karena dia sangat membahayakan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Apalagi yang terakhir tadi, kita mungkin sudah melakukan sholat ke masjid 5 waktu sehari semalam, sedekah kita banyak, baca Quran kita setiap hari, zikir kita banyak, karena kita umroh setiap tahunnya. Tetapi kadang kita lupa ada orang yang terganggu oleh kita, terusik oleh kita, terzolimi oleh kita, gara-gara perbuatan kita yang serampangan membuat orang terzolimi. Maka jangan sampai di akhirat nanti terkejut kita, mata terbelalak, kita pede dengan amalan kita yang banyak, ternyata Allah kurangi amalan tersebut, Allah transfer pahalanya kepada orang lain, sebab orang lain itu pernah kita zalimi tanpa pengetahuan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka perhatikanlah tindakan kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat orang lain terganggu, terusik, terzalimi. Jangan sampai dia menuntut di akhirat nanti, sehingga rugilah kita, dan merugi itu tidak ada gunanya menyesal lagi, sebab semuanya sudah terlambat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka as-sami'u qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al-wala' wal bala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء